Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program perkaderan podcast Ta'aruf Online IMM FTI Wadi 2020, di mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam sesi yang ketiga, di mana pada sesi yang pertama dan yang kedua pada minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang kemahasiswaan. Nah, pada sesi ketiga ini kita akan membahas terkait ke IMM dengan materi atau tema yang akan disampaikan, yaitu judulnya pentingnya mengenal jati diri IMM. Dan kita sudah ada kehadiran dari pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu Mbak Baik Mah. Mbak Baik, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, baik ya sebenarnya namanya. Baik. Iya dong. Sekarang Mbak lagi sibuk apa sih? Enggak sibuk apa-apa, cuma sibuk ber-IMM aja. Oh iya, Mbak Baik Suma ini kebetulan kemarin terpilih atau menjadi ketua umum terpilih IMM Jasman Al-Kindi periode 2020-2021. Kebetulan ya. Kebetulan sih emang terpilih. Karena emang baik. Mbak, kemarin kan pada sesi yang pertama dan yang kedua pada minggu kemarin itu kita sudah membahas terkait kemahasiswaan tuh, dimana sudah diulas tuntas gambaran umumnya, fungsi mahasiswa dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk dalam ranah organisasi. Ya, salah satunya bisa disebut IMM masuk dalam organisasi yang ada mahasiswa khususnya di PTM UAD. Nah, menurut Pak Suma, sesuai dengan tema yang kita bawakan ini, mengenal jati diri IMM, seperti apa sih menurut Pak Suma? Kalau kita berbicara tentang mahasiswa ya, mahasiswa dan organisasi gitu mungkin ya. Nah, mahasiswa dan organisasi ini kan ibaratnya mahasiswa ini adalah orangnya dan organisasi ini adalah wadahnya gitu kan. Nah, mahasiswa kita berbicara tentang diri kita sendiri ya. Nah, mahasiswa itu kan mana dari luas tuntas ya, berarti udah yang kelima itu mahasiswa, peran mahasiswa yang pertama agent of change, terus apa social control, iron staff, terus apa lagi guardian value, terus juga ada sama moral force, itu udah dibahas juga. Tuntas dari kupas habis. Oke, nah ini langsung masuk ke IMM-nya atau di organisasi dulu nih? Masuk ke IMM-nya. Masuk ke IMM-nya. Karena di ranah organisasi mahasiswanya, organisasi sudah dibahas. Nah, ini mungkin lebih mengikuti ke dalam IMM-nya. Kenapa IMM? Karena kan statusnya kita sebagai mahasiswa PTM, nah kita harus kenal fungsi dari PTM itu sendiri dengan yang lain di bawahnya, yaitu nilai Muhammadiyah. Nah, berarti kita berkenalan dulu dengan IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini mungkin teman-teman semua di rumah kita harus mengenalkan dulu nih, oh ini loh misal IMM FTI UAD gitu. Nah, kemudian kenapa sih kok IMM itu jadi mungkin organisasi pergerakan yang mayoritas di UAD gitu kan? Karena kita bisa lihat sendiri tujuan IMM itu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi. Jadi, IMM ini kan dulu sejarahnya hadir itu karena banyak problematika sosial. Nah, harapannya IMM ini bisa hadir dan menjawab problem-problem itu dan memberikan solusi-solusi gitu kan. Nah, karena memang dalam ranahnya mahasiswa gitu kan, dan juga termasuk organisasi, salah satu organisasi pergerakan di Indonesia meskipun banyak yang lainnya gitu kan. Nah, tapi karena UAD ini adalah PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Nah, jadi di sini harapannya IMM itu dapat berperan dengan baik. Itu tadi ya, dapat mencapai tujuan Muhammadiyah gitu dengan kita ber-IMM. Nah, sebenarnya singkatnya seperti itu. Lebih pada kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa PTM nih, perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas Andalan, banyak sih perguruan tinggi Muhammadiyah, salah satunya yang berada di Jogja, ada UMI, ada UAD. Nah, kita harus mengenal ortom yang ada di PTM itu tersendiri, Mbak ya, di mana ortom yang ada di UAD atau PTM yang lainnya itu ada 3, ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah,
ada AW, Hizbul Waton dan Tapak Suci. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa untuk kita mengetahui jati diri YMM kita harus mengenal dulu YMM itu sendiri. Nah, dalam Muhammadiyah YMM itu menurut Pak fungsi itu sebagai apa Pak? Kenapa kan kalau di ranah di konteks Muhammadiyah kan ada 7, ada NA, ada IPM, ada Muda Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, dihadirkannya YMM ini di Muhammadiyah itu apa sih? Yang pastinya kan lebih ke konteks kemahasiswaan. Ya, jadi ikatan mahasiswa Muhammadiyah kenapa kok kemudian hadir gitu kan? Itu tadi harapannya dapat menjawab problematika sosial. Nah, ya kan trilogi dan trikompetensi ya. Itu udah dibahas juga belum? Belum. Nah, trilogi dan trikompetensi ini kan ada intelektualitas, humanitas, dan religiusitas. Nah, ini yang harus sebenarnya menjadi apa ya? Dasarnya dari YMM sendiri. Kalau kita sebagai kader ikatan mahasiswa Muhammadiyah ya. Intelektualitas itu ya sudah jelas karena mereka satu akademisi gitu kan. Terus juga humanitas, kita harus punya jiwa-jiwa sosial dan religiusitas itu udah pasti ya kita harus beragama gitu kan. Ini agama Islam dari 3 ini harus diminati oleh mahasiswa pada mahasiswa Muhammadiyah gitu. Jadi kita harus di 3 poin tadi ya teologi tadi ada mahasiswaan, humanitas dan religiusitas. Nah, itu kan teorinya ya. Cuma kan nanti implementasinya di IMM ini kan banyak banget. Nah, kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mendukung kita biar kita bisa apa ya? Kita tadi punya 3 itu. Nah, gitu. Dan mungkin itu lebih ke masuk daripada kita setelah masuk dan menjadi kader YMM ya, mengimplementasikan fungsi dari trilogi tersebut. Nah, jadi kan dalam konteks Muhammadiyah nih Pak. Kalau dalam konteks PTM nih, ya kita langsung masuk ke UAD. Nah, fungsi YMM itu sebenarnya apa sih? Karena mungkin banyak mahasiswa baru ini, ya kita nggak bisa menerima mahasiswa yang sebelumnya mungkin masih belum paham terkait esensial outcome yang ada di UAD, fungsi organisasi YMM, AW, dapat kenapa diwajibkan atau ada di UAD atau mungkin lebih sering disebut sebagai anak dalam kampus. Nah, oke, jadi outcome kan juga YMM, AW dan NS. 3 ini bergerak di bidang yang berbeda. Mungkin kalau HW kan kepanduan, NS itu bela diri. Nah, yang ini di apa ya? Ibaratnya ya mungkin masing-masing tadi punya apa ya? Punya tujuan yang berbeda-beda gitu. Nah, ada tuh di kalau nggak salah ya di aturan-aturan PTN gitu. Itu disebutkan salah satu organisasi legal di kampus itu salah satunya adalah YMM. Kenapa kok kita harus masuk ke sini? Kenapa kok kita harus berperan melalui IMM gitu kan? Ya itu tadi salah satunya karena IMM ini itu fungsinya ya untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah gitu kan. Nah, dengan apa ya? Dengan ideologi itu intelektualitas, humanitas dan religiusitas. Nah dari situ ya harapannya kan tadi balik lagi ke sejarah. IMM ini bisa menjawab problematika sosial yang ada gitu kan. Nah, permasalahan-permasalahan sosial kan banyak di kampus juga maupun di masyarakat gitu kan. Nah, sebagai mahasiswa, agent of change gitu kan, social control juga. Nah, harapannya yaitu bisa menjawab problematika sosial itu melalui ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kenapa kok ya? Ya itu ada di kampus karena nggak hanya problematika sosial kan nggak hanya di masyarakat, tapi di kampus juga ada gitu. Nah, kita melalui organisasi yang resmi nih dari Muhammadiyah yaitu IMM gitu. Jadi memang di dalam perguruan tinggi Muhammadiyah yang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah diharapkan dengan tumbuhnya amal usaha di Muhammadiyah tersebut terciptanya kader-kader baru yang mampu mengusahakan daripada tujuan Muhammadiyah tersebut. Dan maksudnya kita masuk YMM, kita jadi kader YMM, kita berjuang dalam garis perjuangan Muhammadiyah sendiri. Nah,
Jadi bahas terkait kader IMM, Mbak. Menurut Mbak, sebelum kita masuk ke IMM-nya, pengertian daripada kader itu sendiri seperti apa sih, Mbak? Menurut Mbak? Jadi kader itu apa ya? Ibaratnya mungkin kalau di organisasi lain kita bisa bilang oh, anggota gitu kan. Nah, jadi orang yang terlibat di dalamnya gitu. Nah, harus siap gitu kan. Ya harus siap berperan gitu. Gak hanya yang kemudian oh saya tuh kita bercermin aja gitu kan, bercermin. Kita kan semua kader nih, kader entah itu kader M dan kader Muhammadiyah gitu kan. Nah, kita bercermin. Kemudian yang harus dipertanyakan adalah peran apa sih yang harus kita lakukan. Itu kalau menurut saya kenapa kok apa ya kita itu bisa disebut kader gitu. Kita nih harus ngapain, peran apa yang harus kita lakukan gitu melalui IMM gitu. Ini lebih kepada kontribusi yang akan kita apa ya, kita bisa hasilkan ketika kita masuk di IMM sebagai kader IMM. Ya. Nah, terus dapat dikatakan sebagai kader IMM itu ketika apa? Ketika masuk masuk PTM, kita mungkin udah screening IMM itu sendiri atau apa? Kalau menurut saya kader itu mungkin bisa dikatakan apa ya? Ibaratnya kayak selamanya gitu, selama kita bisa berkontribusi gitu kan di dalamnya, ya kita itu adalah kader gitu, kader Muhammadiyah gitu, kader IMM. Nah misal dari awal, aku misalnya biasanya kalau misalnya anak-anak baru kan kak aku mau masuk IMM dong gitu. Nah ya udah kamu siap nggak gitu kan menjadi kader gitu kan? Kamu siap nggak ketika harus berkontribusi, harus memberikan peran ini itu dan lain sebagainya gitu. Ketika siap ya udah gitu kan. Karena kader itu kan nanti ada dibagi-bagi lagi ya, nggak semua kader terus aktif, nggak semua kader terus ngikut-ngikut juga gitu. Nah gimana sekarang kita bisa menciptakan kader militan itu? Nah mungkin salah satunya ya MFTI kan memfasilitasi podcast ini kan, biar terlahirnya ada gitu kader-kader yang militan nantinya meskipun semua kegiatan dilakukan secara daring gitu. Ya itu luar biasa banget sih. Keren sih ya. Memang apa ya, Mbak ya? Mungkin mahasiswa umum memandangnya IMM beda organisasinya dibandingkan Ormawa. Kalau menurut aku sendiri ya selaku saya yang memegang jabatan di IMM, yang memegang jabatan juga masuk di dalam Ormawa, justru saya merasakan yang saya bawa di dalam Ormawa yaitu nilai-nilai ke IMM kita. Jadi ketika kita di kader di IMM, nah kita ketika berada di Ormawa kita dituntut nggak dituntut sih dengan sendirinya ketika kita merasa sebagai kader IMM ya kita harus mengupayakan yang trilogi tadi Mbak. Jadi lebih kepada bagaimana kita membawa kebermanfaatan dalam artian ya kita bisa menjaga status kita sebagai kader IMM, kita bisa menjaga nilai-nilai dari trilogi tersebut, menjaga ibadah kita, tutur kata, perilaku, moral dalam berorganisasi itu sih Mbak. Dan juga di dalamnya juga emang tidak ada paksaan atau tidak ada semacam aturan ketat beda dibandingkan dengan Ormawa di mana di IMM lebih kepada tergeraknya hati kita sebagai kader untuk bisa memahami dan menjalankan nilai-nilai dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi ketika kita emang udah cinta pada Muhammadiyah ya kita udah tahu apa yang kita harus kita lakukan sebagai kader ya. Ya benar. Jadi kan tadi tuh sesuai dengan akademis Islam yang berakhlak mulia gitu. Ya, harapannya akhlak mulia itu bukan hanya ketika kita di GMM aja, tapi ketika kita mungkin tadi kayak agama, diaspora ke Ormawa gitu kan. Nilai-nilai itu tetap ada gitu. Jadi kita bisa mempertahankan itu dan juga harapannya ya bisa apa ya menularkan kepada yang lain juga gitu. Iya betul. Jadi memang kalau tadi dikatakan dapat dikatakan kader IMM seperti apa? Secara formal, secara peraturan di dalam ADRT IMM itu sendiri, ketika kita telah melaksanakan yang namanya kaderan dasar atau GAD. Nah, mungkin itu cara formalnya bisa dikatakan ya kader sah. Cuman bagi saya mereka yang sebelumnya mungkin di SMA-nya ikut IPM, cuman di
di kuliahnya mereka langsung di HW atau suci ya nggak muluk-muluk ya, mereka tetap bisa disebut sebagai kader Muhammadiyah yang dengan tujuannya beda-beda gitu. Jadi emang bisa dikatakan secara langsung secara tidak langsung mereka kader Muhammadiyah, cuman mereka memiliki jalur ranah dengan tujuan yang beda untuk Muhammadiyah itu sendiri. Ya, jadi ya itu tadi kenapa kok Muhammadiyah itu punya banyak orkom gitu kan. Nah itu kan apa ya, menurut saya berkontribusi itu sebenarnya bukan hanya di satu tempat, tapi di beda-beda nggak apa-apa gitu, tapi dengan tujuan yang sama gitu kan. Ya maksimalkan aja kontribusi kita di mana tempat kita yang kita pilih gitu kan. Nah ketika kita di IMM ya udah dimaksimalkan, ketika kita di HW ya dimaksimalkan, ketika di TS ya dimaksimalkan. Semuanya tuh apa ya, nggak jauh-jauh dari ya tujuan Muhammadiyah itu sendiri, karena kan ya tadi Muhammad apa ya, ibaratnya mungkin ketika kita mau Muhammadiyah itu kan punya banyak nggak cuma di pendidikan aja kan, tapi juga di sosial, kesehatan gitu kan, ya itu semua terus jadi satu gitu ya, sama aja kayak misal di IMM nggak terus semuanya harus masuk IMM, tapi kalau misalnya mau masuk HW dan TS ya nggak apa-apa. Jadi Mas Tato tuh min kuah maksimalkan aja kontribusi kita dimanapun kita berada gitu. Mas Tato itu mencoba ya. Nah, tadi setelah kita menjadi kader IMM, dari pertanyaan sebelumnya dapat dikatakan kader IMM siapa, dan ketika kita sudah menjadi kader IMM, menurut Mbak apa yang harus dilakukan oleh kader IMM itu sendiri? Kalau misalnya kita udah jadi kader IMM. Udah jadi kader IMM. Ya mungkin udah masuk ke dalam perkaderan dasar tadi, udah. Ya. Sebenarnya kan perkaderan itu kan perkaderan secara formal dan perkaderan secara non formal ya. Mungkin yang kalau perkaderan formal mungkin nanti ada DAD, terus ada DAM, ada DAP gitu kan. Nah mungkin kalau perkaderan non formal ya mungkin kayak gini, ngobrol-ngobrol kayak gini, terus teman-teman di rumah ada yang dengerin gitu kan. Itu kan salah satu gimana kita bisa menyampaikan ilmu yang udah kita dapat dan membagikannya ke teman-teman yang ada di rumah gitu kan. Terus sekedar ngumpul-ngumpul gitu kan, itu termasuk perkaderan non formal juga. Nah sebenarnya dari hal-hal yang seperti itu yang harus kita pertahankan gitu kan. Cuma balik lagi, ketika kita udah melakukan proses tahapan-tahapan itu semua, hal apa sih yang kemudian dilakukan? Nah IMM itu kan organisasi yang udah tersusun secara sistem ya, terus jaringannya pun luas gitu kan. Nah gimana kita itu ya udah mengikuti sistemnya aja. Misal habis DAD nih, oh kita berarti kan naik jadi pimpinan komisariat. Nah di pimpinan komisariat ini terus nggak semuanya aku mau ngelakuin semua hal gitu kan nggak juga, tergantung dengan bidang-bidang yang ada gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya gimana kita mau memaksimalkan kontribusi kita di sana gitu. Contohnya kayak Gama nih bidang apa? Bidang hikmah. Nah bidang hikmah, gimana hubungan mungkin dari IMM ke eksternal gitu kan, dan kemudian gimana bisa mengimbangi itu semua gitu. Terus juga ada bidang apa lagi, mungkin yang gampangnya bidang tablik gitu kan. Nah bidang tablik di situ kan artinya masuk nih salah satu triloginya IMM yaitu religiusitas. Nah di situ kan gimana kita bisa memaksimalkan itu, bukan hanya kita loh yang religiusitas, tapi gimana kita bisa memahamkan teman-teman yang lain juga biar bisa kenal gitu kan, biar bisa mengenal Islam lebih dalam. Contohnya ya kayak mungkin kayak di kampus 3 kan sering ada kajian gitu-gitu, dan sebenarnya acara-acara simpel itu nggak tahu sebenarnya apa yang kita lakuin yang bisa bikin orang lain itu berubah, hal kecil apa gitu kan. Nah cuma ya itu tadi tetap harus dimaksimalin gitu. Ya, jadi lebih kepada bagaimana setelah kita menjadi kader, setelah kita di kader melalui perkaderan dasar tadi atau DAD tadi, kita dengan sendirinya dituntut untuk mengimplementasikan trilogi tadi, baik dari sisi religiusitasnya, kemahasiswaan, intelektualitasnya, terus humanitas, bagaimana kita bermoral, bermasyarakat dengan baik, bagaimana kita berperilaku dengan anggun, di mana slogan dari IMM itu sendiri, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Jadi kita sebagai kader dituntut untuk mengupayakan usaha tersebut, 3 usaha tersebut demi terwujudnya kita Muhammadiyah. Jadi lebih kepada kita harus lebih militan, lebih aktif. Jadi ya sayang kita udah di kader, tapi kita malah
kayak jadi mahasiswa umum biasanya gitu. Seharusnya kita udah di kader tuh udah ada nilai plusnya, dimana di sisi akademik kita masuk sama dengan mahasiswa lainnya masuk pembelajaran, dan di sisi lebih dalamnya lagi itu kita udah ada pembekalan tentang kemuhammadiyahan. Jadi kan apa ya, mungkin biasanya oh Kak, kalau misalnya aku di IMM aku dapat apa sih gitu kan. Jadi misalnya teman-teman pasti kan udah banyak banget kalau udah mahasiswa udah masuk ke oh kamu nih sekarang mahasiswa gitu kan. Nah biasanya mereka tuh kayak aku tuh pengen bisa mungkin public speaking, pengen bisa nulis yang bagus, pengen bisa ini tuh dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kadang mahasiswa-mahasiswa ini ketika dikasih wadah ya salah satunya IMM gitu kan, tapi malah tidak dimaksimalkan. Padahal kan kita di sini juga punya banyak program yang bisa menggali potensi-potensi kita semua gitu loh. Yang salah satunya ya itu tadi di IMM gitu kan. Banyak kan program-program kerja terus habis itu yang kemudian bisa mengembangkan skill mereka gitu kan. Nah itu salah satu yang harus dimaksimalkan sebenarnya oleh kader-kader baru gitu. Nah mereka ini aku pengen ini tapi kadang nggak mau gerak gitu kan. Kadang nggak dimaksimalkan, ada acara ini nggak mau gitu. Jadi kita harus selalu hal yang ini jangan mudah puas terus pengen aku pengen tahu ini Kak, pengen tahu ini. Nah jadi semuanya diikutin. Nanti lama-lama tahu oh jati diri kita seperti apa sih, karena memang sejatinya kan kita harus terus mencari makna hidup kan. Nah cara mencari makna hidup itu apa ya, jangan berhenti bergerak gitu kan, terus bergerak ya mau di IMM mau dimanapun gitu kan. Tapi di UAD ini ada loh organisasi namanya IMM, ya silahkan dioptimalkan di situ. Nah mana tahu dari situ kita bisa menemukan nih makna hidup kita seperti apa gitu. Iya, namanya juga pergerakan yang harus bergerak ya. Yeah. Kalau nggak bergerak berarti kan dia belum bergerak. Belum bergerak. Belum bergerak ya, berarti masih pendiam ya, belum aktif. Nah, menurut Mbak kan masuk IMM dari mulai semester berapa Mbak? Semester 1 langsung ya Mbak? Langsung masuk ke perkaderan, jadi PK, menjadi ketum, kan masuk sampai ke tingkat cabang gitu. Nah, mungkin bisa sedikit sharing-sharing dikit lah bagaimana tahapan proses Mbak selama dari awal Mbak masuk IMM, Mbak mengalami masa-masa di mana Mbak merasakan semacam aku bisa menyebut penjajahan sih, penjajahan di mana kita menjadi kader IMM membawa nilai-nilai perjuangan dan kita merasakan di kerumunan mahasiswa umum itu kita merasakan ada hal-hal yang kebalikan dari ajaran-ajaran Muhammadiyah itu sendiri, dan kita merasa kayak oh ini perlu dibenarkan, oh ini salah, oh ini mungkin dari situ sehingga pada sampai sekarang Mbak bisa masuk dalam tahap mungkin dari tingkat kota gitu, tingkat cabang. Oh ya. Nah jadi banyak nih orang-orang yang kemudian bermuhammadiyah itu hanya sebagai gaya hidup, bukan jalan hidup. Nah, gimana kemudian ketika kita menganggap oh saya bermuhammadiyah ini jalan hidup saya, kenapa ya? Karena berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan, dan memang kita hidup ya memang sejatinya untuk itu gitu kan. Nah kemudian ya gimana aja kita memaksimalkan peran kita di situ gitu. Jadi kalau terkait pengalaman dan lain sebagainya yang penting ya itu tekun sih sebenarnya. Tekun, terus ya ibaratnya kita bisa bilang istiqomah aja lah ya, karena udah memilih oh ini loh jalan hidupku, ya udah dimaksimalkan di situ gitu. Nah mungkin kalau misalnya berbicara terkait pengalaman mungkin bakal panjang banget ya. Nah mungkin teman-teman bisa ini aja sih kayak ya udah nih di IMM udah dimaksimalkan aja, dijalanin gitu kan. Ya memang seperti itu keadaannya gitu. Jadi lebih ke kita kalau udah jadi kader IMM itu istiqomah aja lah kayak gitu ya. Nah ya terus juga kita ini kan mahasiswa, bisa dibilang kan pemuda gitu ya, anak muda. Nah berbicara tentang anak muda itu kalau menurut saya bukan lagi berbicara tentang umur gitu, tapi tentang sikap. Nah ingin menjadi pemuda yang pesimis atau optimis gitu kan, karena pemuda sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin di masa depan gitu kan. Nah gimana kita sekarang aja gitu kan mau jadi apa, karena
bukan lagi anak muda ini ya harus gimana bisa membawa perubahan gitu, gimana bisa menjawab problematika sosial yang ada gitu. Karena memang sejatinya fungsi kita di situ gitu. Jadi lebih ke itu ya, bagaimana kita bukan masalah umur, tapi bagaimana kita Bagaimana kita bersikap membawa perubahan itu, membawa perubahan yang sesuai dengan karena anak muda ya bukan lagi kayak hanya bersorak-sorak, tapi gimana kita bisa jadi bagian di situ. kontribusi langsung. Iya. Oke. Terus mungkin proses Mbak bisa sharing dikit proses-proses yang Mbak alami ketika masih menjabat di pimpinan komisariat, menjadi ketum, dan hingga sekarang menjadi ketum cabang. Nah itu ada nggak tahapan proses yang Mbak harus lalui dulu, semacam tantangan mungkin, atau mungkin ya yang membuat Mbak bisa hingga pada titik ini? Ya, jadi sebenarnya kalau terkait itu ya harap ketika kita ada di posisi itu kan pasti kan ada nih harapan-harapan. Nah, sebenarnya saya lebih ke nggak usah harapannya nggak usah terlalu besar lah. Yang penting gimana caranya. Misal contohnya saya di IMFKM, Gama di IMFTI, gimana kita bisa IMFKM ini tetap ada gitu. Jadi kontribusinya tetap ada sekecil apapun itu di lingkungan, terutama di lingkungan kampus. Ketika kita berbicara komisariat itu kan lingkupnya masih kampus. Ketika kita berbicara cabang mungkin lingkupnya udah kota Jakarta dan lain sebagainya kayak gitu. Nah yaitu misal di IMFKM atau enggak di IMFTI. Kalau IMFKM kan kemarin habis bikin acara kayak memang fokusnya di situ, kayak kita bikin gerakan Sosial. Kayak di kampus ini kan banyak banget mahasiswa, masih banyak mahasiswa yang bawa botol plastik ya. Oh iya, tumbler. Nah itu, ya terus habis itu nanti dari situ kan, tapi kita nih nggak ada kita ini nggak ada fasilitasnya. Nah gimana kita bisa memfasilitasi itu di sana gitu kan, fasilitasi ya itu tadi kita ngadain dispenser dan dispenser umum lah. Nah kemudian tapi masih ada juga yang jualan botol plastik kan, biasanya minuman berbotol plastik di kantin-kantin kejujuran itu. Nah kita langsung tembusin ke Bivas, gimana caranya keluar kebijakan kalau misalnya botol-botol itu mending diganti dengan jualan yang lain aja gitu kan. Makanan-makanan kan masih banyak, yaitu harapannya bisa mengurangi penggunaan botol plastik. Meskipun mungkin mengurangi sampah sekarang udah kurang efektif ya, karena sampah itu kan pasti akan terus ada gitu. Cuma itu adalah hal-hal kecil yang kemudian bisa kita lakukan gitu. Setidaknya kita bisa meminimalisir sampah itu sendiri ya Mbak ya, dengan mungkin inovatif dari apa yang kita lakukan, yang seperti kita menggunakan tumbler, tidak menggunakan minuman yang berbotol plastik yang dapat mencemarkan lingkungan dengan sampah-sampah, penambahan sampah tersebut. Ya terus juga pasti ya akan ada, kalau misalnya kita berbicara tentang gimana sih rasanya jadi di komisariat gitu kan, jadi pimpinan komisariat. Tentunya kan kita di sana kan memimpin orang-orang, ada yang berubah, ada yang bertahan, ada yang pergi, ada yang datang gitu kan. Ya tapi gimana aja caranya kita ini sebagai, balik lagi ke diri kita aja, gimana kita itu bisa bertahan gitu. Dan harapan, keyakinan, cita-cita itu tetap harus diperjuangkan gitu. Ya. Muhammadiyah. Oke, nah ini Mbak semua udah sedikit sharing terkait mungkin pengalaman proses organisasinya DMM hingga pada saat ini menjadi ketua DMM Jasman Alvindi. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih Mbak dari kader FDI 2020. Untuk pertanyaan pertama, apa pentingnya ta'aruf bagi orang yang ingin menjalin hubungan dengan seseorang? Apakah mungkin hanya semata-mata untuk menjalankan hukum dalam syariat Islam, atau ada hal yang lainnya? Terima kasih. Oke, ini ta'aruf ya. Itu dulu ya, langsung jawab ya. Sebenarnya kalau misalnya ta'aruf gitu kan, mungkin kita berbicara ta'aruf dalam konteks organisasi aja deh, kayak gini ya, ta'aruf online gitu. Gimana kita bisa saling mengenal meskipun secara online gitu kan. Ta'aruf kan sebenarnya artinya ya mengenal gitu kan. Dan gimana kita bisa mengenal di situ gitu kan. Tapi kan gini,
Baik lagi kayak misal kita kan di sini mengenal IMM gitu kan. Sebenarnya dari katanya aja ikatan mahasiswa Muhammadiyah, sembunyinya apa, fastabiqul khairat, yang itu juga diambil dalam Al-Quran kan. Itu sebenarnya udah nggak perlu dilakukan lagi, nggak perlu mikir banyak lagi gitu kan. Oh ini berarti organisasi yang baik gitu kan. Kenapa kita nggak langsung berkontribusi aja di dalamnya gitu. Itu kalau pengertian arus secara umum sebenarnya. Ya udah, teman-teman kan udah disediakan wadah untuk mengenal nih. Contohnya ya podcast ini gitu kan. Ya silakan ditonton, silakan dipahami materinya gitu. Ya buat apa ya, biar kita bisa lebih mengenal lagi gitu. Ya, kalau mau kenal ya harus tonton Ta'aruf podcast ini sampai selesai sesinya. Gitu. Dan bagi yang kadang masih penasaran dengan tokoh-tokoh, banyak sih tokoh-tokoh IMM, tokoh-tokoh kader IMM di UAD yang statusnya masih mahasiswa, baik dari presiden mahasiswa yang merupakan salah satu kader IMM dari Fakultas Hukum, gubernur-gubernur, para pemangku jabatan ormawa, pimpinan, bahkan ya mungkin ada jajaran dosen yang sebagai kader Muhammadiyah. Ya, sebenarnya itu hal kecil yang setidaknya kita paham, kita mengenal, agar supaya kita bisa lebih dekat, bisa lebih harmonis lagi dalam menjalin hubungan, ya baik hubungan organisasi, hubungan pembelajaran dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Mbak, urgensi ber-IMM dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Urgensi ber-IMM dalam kehidupan sehari-hari ini yang harus sebenarnya perkaderan itu ya, kalau kita berbicara tentang IMM nggak jauh-jauh dari perkaderan dan pergerakan. Gimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di organisasi aja gitu kan. Ya sebenarnya ini udah masuk banget di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh kecilnya, kita kan seorang akademisi gitu kan. Ya gimana kita hal-hal kecil ya kita mengajarkan ke orang lain, hal yang mungkin orang lain belum tahu gitu kan. Terus kita menjalankan apa ya, sholat 5 waktu, kemudian ibadah-ibadah lainnya gitu kan. Ya itu kan termasuk salah satu apa ya, sikap-sikap yang harus dimiliki oleh kader IMM gitu kan. Dan juga humanitas, mungkin maksudnya kita menolong orang lain, ya itu udah ada dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya gitu kan. Jadi ya urgensinya ya itu penting banget gitu sebenarnya. Apalagi diterapin dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di organisasi aja. Iya betul sih, urgensinya lebih kepada di mana IMM diposisikan lebih kepada konteks kemahasiswaan. Nah, di dalam IMM itu sendiri ada trilogi di mana trilogi itu bisa dipakai di dalam fungsi mahasiswa atau di dalam fungsi kita sebagai mahasiswa itu sendiri. Jadi baik dalam religiusitas, kita menjalankan ibadah, kita mungkin aktif di lomba-lomba baca Al-Quran, azan segala macam. Itu bisa didalami, dan juga di intelektualitas kita bisa mengembangkan bakat-bakat pengetahuan kita dengan mungkin dari event-event IMM, dari event-event Muhammadiyah, event-event yang sifatnya lebih ke program Muhammadiyah seperti itu. Terus di humanitas kita bisa lebih untuk bersikap empati kepada orang lain, bisa mengenal dalam berbagi, menolong dan sebagainya. Gitu ya Mbak. Iya. Iya betul ya Mbak. Oke. Jadi pertanyaan udah habis. Nah mungkin yang terakhir nih, kata-kata dari Mbak, kata-kata sih, closing statement yang mungkin bisa disampaikan untuk kader yang dari 2020 agar mereka bisa ta'aruf, bisa istiqomah ketika masuk dan ingin masuk dalam IMM. Ya oke. Kita kan nggak jauh-jauh sebenarnya dari tadi ya. Kita kan anak muda nih ya. Nah tadi berbicara tentang anak muda itu kita bukan lagi berbicara tentang umur, tapi tentang sikap. Nah ingin menjadi anak muda yang optimis atau anak muda yang pesimis. The youth of the day are the leader of tomorrow. Nah, jadi pemuda hari ini itu adalah pemimpin di masa depan. Stop ya, anak muda itu bukan lagi anak-anak yang mungkin bersorak-sorak gitu kan. Tapi kita harus bisa ambil bagian. Nah, yang jelas nih kita semua akan tua ya kan. Tapi setua keputusasaan kita,
Nah, dan kita ini akan muda, ya semudah harapan kita gitu. Nah, yang jelas keyakinan, harapan, dan optimisme itu harus selalu ada gitu kan. Nah, makanya kita ini selamanya akan muda. Nah, jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup ini cuma satu kali loh. Nah, harapannya kita bisa hidup yang berarti. Akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Tetapi cita-cita, harapan, dan keyakinan tetap harus diperjuangkan. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Memang lebih kepada bagaimana anak muda itu sendiri bisa menjadi leader di tomorrow. Ya, ada persiapan-persiapannya ya banyak gitu. Saatnya masuk MM mungkin. Ya, IMM ya mungkin bisa menjadi ketua apa ketua komisi seperti itu ya Pak. Nggak mungkin bisa masuk di bidang hikmah seperti saya, jadi sekretaris bidang hikmah. Itu nanti dulu lah ya, mungkin Oh. harus di AD dulu gitu ya. Iya itu sebenarnya ya, kan intinya kita harus bisa menjadi pemuda yang optimis, jangan pesimis, pemuda yang bisa menjadi pemimpin di masa depan, pemuda yang bisa membawa perubahan masa depan, dan jadilah pemuda yang bisa membawa kebermanfaatan bagi bangsa dan negara. Mungkin terima kasih sekali lagi Mbak dari Sama-sama. Mbak Sukma telah menyempatkan hadir untuk berdiskusi interaktif online secara online podcast berbagi kerja IMFT 2020 dan selanjutnya mungkin kita akan ketemu lagi pada sesi keempat membahas tentang kemuhammadiyahan. Oke, mungkin saya cukupkan untuk sesi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas yang sudah nonton sampai sekarang. Semoga yang nonton sampai sekarang dari menit 1 hingga menit ke sekarang bisa menjadi kader-kader yang benar-benar bisa membawa perubahan bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.